Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan latihan soal bareng lagi, yaitu persiapan untuk pretest PPG pada tahun 2022 ini. Nah, ini disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru, ya, kisi-kisi di tahun 2022 ini. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu terdapat materi atau topik sikap cinta terhadap tanah air, ya. Nah, ada beberapa submateri atau subtopiknya, yaitu sikap nasionalisme dan sikap patriotisme sudah dibahas pada video sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas latihan soal atau contoh soal tentang sikap menghargai perbedaan, sikap mengutamakan kepentingan bersama, sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia, dan yang terakhir yaitu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Nah, ini ada beberapa submateri atau subtopik yang akan kita bahas dalam latihan soal berikut ini. Oke, mengingatkan kembali ada beberapa kata kunci supaya kita lebih mengingat tentang materi-materi mencintai tanah air ini. Di antaranya, yang pertama yaitu bangga sebagai orang Indonesia. Kita harus merasa bangga sebagai orang Indonesia. Yang kedua, memakai produk dalam negeri. Yang ketiga, mentaati semua peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, taat membayar pajak. Terus juga dengan ikhlas mengikuti upacara bendera tanpa paksaan, ya. Terus menjaga kelestarian lingkungan dan saling hormat menghormati sesama warga negara, dan masih banyak lagi sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Oke, langsung saja pada latihan soalnya atau contoh soalnya. Nah, ini subtopiknya tentang sikap menghargai perbedaan. Adapun indikator yang kelima ini yaitu menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh soalnya, guru profesional memiliki kemampuan melaksanakan tugas pokok guru di bidang pembelajaran secara optimal, terutama dalam hal penguasaan dan pengembangan materi pembelajaran. Guru PPKN menguasai keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PPKN. Yang berkaitan dengan pengetahuan sebagai substansi materi PPKN adalah persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik Pancasila dan globalisasi, hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan, berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Nah, pernyataan di atas merupakan ruang lingkup PPKN berupa titik-titik. A. Norma hukum dan peraturan. B. Hak asasi manusia. C. Kebutuhan warga negara. D. Konstitusi negara. E. Kekuasaan dan politik. Ini yang ditanyakan adalah ruang lingkup PKN, ya. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah merupakan kebutuhan warga negara. Jawabannya adalah yang C. Kenapa merupakan kebutuhan warga negara? Karena dalam dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku, ya, yang mendukung pembelajaran PKN ini merupakan kebutuhan warga negara, khususnya negara kita yaitu negara Indonesia, termasuk norma, hukum, atau peraturan itu, dan hak asasi manusia dan yang lain-lain. Ini merupakan ruang lingkup dari PPKN dan berupa kebutuhan warga negara. Oke, soal berikutnya, submateri atau subtopik sikap mengutamakan kepentingan bersama. Indikator ke-6 ini mengkarakteristikan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama, dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oke, teman-teman, ini adalah contoh soalnya.
Kepekaan dan kepedulian sosial merupakan sikap mulia yang harus dimiliki oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Sikap mulia tersebut juga merupakan bentuk watak dan karakter utama bangsa Indonesia. Dalam upaya menumbuhkan kepekaan dan kepedulian sosial, pendidikan dinilai merupakan wahana yang efektif dalam menanamkan rasa empati bagi setiap peserta didik. Berdasarkan ilustrasi di atas, perilaku yang dapat dicontohkan oleh guru dalam menumbuh kembangkan rasa empati siswa di lingkungan sekolah ialah dengan titik-titik. A. Menerapkan semangat untuk berdisiplin dan mentaati semua peraturan sekolah dan lingkungan masyarakat. B. Menghimbau dan menganjurkan peserta didik untuk mengunjungi rumah singgah bagi anak jalanan. C. Menghimbau dan mengajak siswa untuk saling hormat menghormati antara sesama siswa yang saling memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang D. Mengupayakan kegiatan bela negara di lingkungan sekolah. Yang E. Memotivasi siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, ya, jadi yang ditanyakan di sini adalah perilaku yang dapat dicontohkan oleh guru gitu ya dalam menumbuh kembangkan rasa empati di lingkungan sekolah ialah ya jawaban yang tepat adalah menghimbau dan yang paling penting adalah mengajak. Mengajak apa? Mengajak siswa untuk saling hormat menghormati antara sesama siswa yang saling memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Oke, soal berikutnya, submateri atau subtopiknya sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Indikator ini merupakan indikator ke-7, ya. Mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh soalnya, berbagai bencana alam terjadi di Indonesia dewasa ini banyak disebabkan oleh aksi manusia yang tidak bertanggung jawab. Tanah longsor, banjir bandang, abrasi menjadi contoh bencana alam yang sering terjadi karena oleh sebagian ulah manusia Indonesia yang merusak lingkungan alamnya. Bagi mereka, mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mempertimbangkan efek dari perbuatan merusak lingkungan. Wacana di atas menunjukkan munculnya di masyarakat sikap titik-titik menunjukkan munculnya di masyarakat sikap titik A munculnya sikap arogansi, B munculnya sikap anti bubai ya, yang C munculnya sikap antisosial, yang D munculnya sikap antisusila, yang E munculnya sikap anti pemerintah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya jawaban yang tepat adalah yaitu munculnya sikap antisosial. Ya, kenapa munculnya sikap antisosial? Karena di sini sebuah bencana alam ini ya yang disebabkan oleh manusia akan tetapi mereka itu hanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya saja dengan tidak mempertimbangkan efek dari perbuatan yang mereka lakukan. Maka terjadinya efek di sini yaitu mereka telah muncul sikap apa? Sikap antisosial. Jadi tidak memperhatikan atau tidak mempertahankan kekayaan alam di Indonesia seperti itu ya. Sehingga muncullah sikap antisosial ini. Oke, soal berikutnya. Submateri itu subtopik mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Indikator ini adalah indikator yang ke-8, yaitu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh soalnya, dewasa ini kita sering melihat tradisi berkumpul sebagian masyarakat Indonesia di kafe-kafe atau di warung kopi, sekedar hanya untuk mengobrol, gosip, atau bahkan bermain game. Doni dan Andre misalnya merupakan dua pemuda yang sering berkumpul bersama-sama temannya yang lainnya di kafe hanya untuk sekedar mengobrol, bergosip, atau bermain game yang tidak memiliki makna. Ketika berkumpul, biasanya tokoh yang paling banyak memiliki cerita atau gosip dan topik yang asik untuk perbincangan. Dalam komunikasi, peran Andre masuk ke dalam salah satu unsur penting komunikasi titik-titik. A. Berkedudukan sebagai informasi atau pesan. B. Merupakan bagian dari sarana komunikasi. C.
memainkan peran sebagai komunikan. D. Memainkan peran sebagai komunikator. E. Merupakan bagian dari aktor pemberi feedback atau efek. Jawaban yang tepat adalah ya, jadi dalam komunikasi peran Andre ini masuk ke dalam salah satu unsur penting komunikasi, yaitu apa? Unsur penting komunikasi yaitu memainkan peran sebagai komunikator. Karena kenapa sebagai komunikator? Karena Andre ini merupakan ya, dalam cerita ini biasanya merupakan tokoh yang paling banyak memiliki cerita atau memiliki topik gosip yang asik untuk diperbincangkan. Jadi peran Andre ini yaitu sebagai peran komunikator. Oke teman-teman, untuk pembahasan atau latihan soal kita dicukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.